Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-11, kita lompat ke ayat yang 11. Tapi Bapak Ibu mesti tahu, di ayat pertama sampai ayat yang 10 itu berbicara tentang uang, cinta akan uang, dan bersilat kata. Nah, ini dari PR sendiri, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu renungkan sendiri, Bapak Ibu gali sendiri, supaya ngerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa mengandalkan pendeta saja. Engkau harus bergaul dengan Roh Kudus, engkau harus bergaul dengan firman setiap hari, supaya hidupmu semakin diubahkan, supaya hidupmu semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-11-nya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Perhatikan ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Artinya, kita ini anaknya Tuhan, kita anak Allah. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita pakai karakter Kristus, kita tanggalkan manusia lama kita mengenakan manusia yang baru, yang hidup serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kita disebut, hai anak manusia Allah, artinya kita harus mengenakan pola pikir kerajaan Allah, cara pandang kerajaan Allah, bahkan kita pakai kacamatanya Tuhan. Supaya ngapain? Jauhilah semuanya itu yang di atas tadi, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, suruh menjauhin. Dan bagian kita adalah sekarang, kejarlah keadilan. Nah, keadilan ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki cara pandang yang sejalan dengan firman, cara pandang yang penuh hikmat dan pengertian, cara pandang yang memiliki sikap yang benar, menjadi orang yang bijaksana dalam segala hal, tidak berat sebelah. Kita memiliki sikap hati yang murni dan tulus. Kejarlah keadilan. Ibadah, kita suruh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu meski bergaul dengan Tuhan, kalau untuk tahun-tahun ke depan engkau ingin hidupmu berhasil dan beruntung, engkau harus bergaul dengan Tuhan. Engkau harus libatkan Tuhan di dalamnya. Dan belajar kesetiaan, penting ini. Ini semuanya berbicara tentang roh, buah roh ini. Kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini bicara tentang karakter kita. Jadi seseorang yang memiliki karakter Kristus, memiliki buah roh, karena mengizinkan Roh Kudus bekerja sama dengan hidupnya setiap hari, dalam memutuskan, dalam bersikap, dalam bertindak, memutuskan tepat seperti yang Tuhan mau, sehingga bisa melihat ke depan apa yang harus dikerjakannya, sehingga berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bisa adil, kita juga tidak bisa beribadah, kita tidak bisa jadi orang setia, tidak memiliki kasih, bahkan jadi orang yang emosian dan kasarnya bukan main, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita harus selidiki ini. Benar nggak kita ini memiliki keadilan, bijaksana dalam segala memutuskan, tidak berat sebelah, memiliki hikmat dan pengertian? Atau kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian? Kita beribadah kepada Tuhan setiap hari. Beribadah artinya engkau memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, bukan hanya menjalankan rutinitas agamawimu, tapi engkau menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setia enggak hidup dalam kebenaran? Setia enggak engkau punya integritas? Setia enggak engkau diproses Tuhan? Setia engkau memutuskan segala sesuatu dalam kebenaran dan kesucian? Hidup kudus, benar setia enggak dengan pasanganmu? Benar setia enggak dengan komitmenmu? Semuanya akan diuji. Kesetiaan kita akan diuji, kasih kita akan diuji. Benar enggak kita ini memiliki kemurnian? Kita bergaul dengan orang tulus, murni, tanpa embel-embel di belakang. Karena banyak orang memiliki keinginan embel-embel di belakangnya karena pingin dapat sesuatu, makanya tidak memiliki kemurnian. Kasih itu murni loh, tidak punya kepentingan apa-apa loh, pure seperti Tuhan mengasihin kita. Tapi kasih, ada orang yang diliputin dengan dibaliknya ada keinginan, ada hawa nafsu, dan lain sebagainya. Benar nggak kita ini memiliki kesabaran? Ini diuji nih kesabaran ini. Bagaimana
Kita ingin melihat kesabaran yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Benar nggak kita ini bisa menghadapi orang lain dengan sikap yang pengertian? Atau kita menjadi orang yang pemarah, gerusa-gerusu sembrono, atau kita bersikap dengan tenang? Orang yang sabar itu menghadapi segala sesuatu penuh penguasaan diri. Tidak ingin tergesa-gesa. Sabar ini tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada selesainya. Kesabaran itu garis akhirnya sampai kematian kehidupan kita. Akan dites, akan diuji lewat waktu, lewat tindakan, lewat kelemah lembutan. Sikap kita bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Bagaimana kita bersikap menghadapi orang yang menyebalkan. Bagaimana kita bersikap menghadapi orang-orang yang menyakitin kita. Kita mau ngomong kasar atau kita bertindak baik-baik saja. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan atau malah sebaliknya kita sembrono. Beberapa orang kadang kalau kita nyetir di jalan saja, ada banyak orang yang benar-benar bikin kadang kita ini terpancing untuk marah loh. Para laki-laki yang nyetir di jalan harus belajar memiliki kelemah lembutan dalam sikap. Ini lemah lembut bukan bicara tentang cara ngomongmu yang halus atau sikapmu yang lembek, kelemar-kelemar. Lemah lembut itu artinya hatimu mau dibentuk, hatimu mau diproses, hatimu cepat bertobat dan sadar. Sehingga tidak berontak kepada Tuhan, tapi hidupmu tepat seperti yang Tuhan mau. Kadang orang yang ngomongnya halus di luar, ngomongnya kalem tapi hatinya kerasnya bukan main. Hatinya tegar tengkuk gak mau bertobat. Percuma saja kalau ngomongnya halus tapi hatimu berontak terus dengan firman. Kita ini belajar menaklukkan diri kita kepada firman loh. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang yang kelakuannya persis seperti orang dunia. Tidak memiliki kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ini semua akan berbicara tentang buah roh. Buah roh dalam hidup kita itu akan semakin memancar keluar kalau kita semakin berjalan bersama Tuhan. Semakin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya buah roh itu manifestasi melalui kehidupan kita. Orang dunia kan ingin melihat bahwa slogannya orang Kristen itu agama kasih katanya. Orang hidup penuh kasih. Tapi kalau dilihat dari tindakan kita, kalau dilihat dari kelakuan kita kasar, nggak sabaran, sembrono, sembarangan, ngamuan, ngomongnya busuk, ngomongnya jelek, kelakuannya buruk, sikapnya tidak sopan, apakah benar-benar mencerminkan kasih yang manifestasi melalui kehidupan kita? Ya tidak. Makanya kita harus selidikin sampai kedalaman batin kita ini. Kalau didapatin hal yang nggak sejalan dengan firman yang kita baca ini, bertobat dan berubah. Coba perhatikan di ayat yang ke-12-nya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Sebab kehidupan kita ini setiap hari seperti masuk ke medan pertandingan dan kita harus memenangkan sebuah pertandingan itu. Jangan sampai kita kalah. Kalau kita kalah dalam pertandingan itu artinya engkau bukan lagi menjadi orang yang berkemenangan, artinya ya orang kalah. Bertanding dalam pertandingan iman sampai garis akhir kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, didapatin hidup benar di hadapan Tuhan. Perhatikan nih, rebutlah hidup yang kekal. Jangan sampai Bapak Ibu menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu, ketika sepanjang kehidupan kita tinggal di muka bumi ini, kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa membuat pertandingan iman kita itu lemah. Karena banyak tawaran-tawaran dunia yang lebih menggiurkan. Bahkan kita bisa tergelincir di dalamnya. Saya perhatikan ada banyak orang menukar imannya dengan kekayaan, menukar imannya dengan pasangan hidup, menukar imannya dengan jabatan. Ketika kehidupan realitas, kehidupan kekristenan kita ini adalah sebenarnya praktek hidup di dunia marketplace, di dunia keluarga, di dunia tempat kerja, dimanapun Bapak Ibu, di dunia profesi. Ketika Bapak Ibu ditempatkan di sana, disitulah tempat pertandinganmu.
akan membuktikan kamu ini didapatin menjadi seorang yang tangguh, bertanding sampai garis akhir, dan di akhirnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya memiliki kehidupan yang kekal, atau hanya sekedar menjalani hidup, memuaskan kepuasan hawa nafsumu, dan akhirnya engkau gagal dalam pertandingan itu. Perhatikan baik-baik ya. Untuk itulah engkau telah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan dan banyak saksi di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu di hadapan Kristus, yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus yang kuserahkan padamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja. Yesus hari ini yang kita peringatin sebagai Natal ini bukan sebagai bayi, dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampirin. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Perhatikan, selama kita tinggal di muka bumi ini, kita diperhadapkan dengan sebuah pertandingan iman sampai garis akhir. Harus teguh, kokoh, setia. Dan dalam pertandingan kita itu, kita harus mengalami kemenangan. Dalam setiap hal, dalam segala hal. Nanti akan ada rintangan, ada tantangan, ada godaan, ada masalah, ada tekanan. Kita harus menang. Tapi berapa banyak orang Kristen gugur dalam pertandingan ketika menghadapi tantangan? Karena sebuah pertandingan itu meski sebelum bertanding harus melatih dirinya supaya bisa menguasai diri, kata Paulus, supaya ketika masuk pertandingan tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, berapa banyak orang hidupnya jadi batu sandungan karena nggak melatih dirinya dengan benar di hadapan Tuhan, hidup serampangan dan sembrono. Kita selama tinggal di muka bumi ini, jangan sampai kita ini sembrono karena kegagalan kita, karena kita nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa menaklukkan diri, akhirnya kita bertindak semau kita sendiri. Beberapa minggu terakhir ini saya ngomong tentang perbuatan daging, keinginan daging yang seringkali menyeret kita jatuh dalam dosa loh. Akhirnya bukan buah Roh Kudus, perbuatan daging yang lebih menonjol. Harusnya sampai garis akhir kita didapatin tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Tidak bercacat, tidak bercela dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dalam engkau mengambil keputusan, dalam karaktermu. Nah, ini yang harus kita latih setiap hari. Kita tuh perlu latihan. Seorang atlet, seorang yang masuk sebuah pertandingan, dia sebelum bertanding, dia berbulan-bulan latihan, melemaskan ototnya, ngatur napasnya, ngatur tenaganya, supaya memiliki kekuatan yang stabil ketika kita masukin pertandingan. Tapi banyak orang Kristen tidak mau melatih dirinya begitu rupa. Ketika masuk medan perangnya dalam kehidupanmu sehari-hari, babak belur, kalah dengan perbuatan dagingmu. Karena perbuatan dagingmu selalu menyeret kepada dosa. Kalau kita nggak menaklukkan diri dan menaruh hati kita ini takluk kepada firman dan hidup di dalam firman, apa yang terjadi? Kita bisa kalah, kita bisa gagal, kita bisa menyerah di tengah jalan. Yang seringkali orang alami lelah di tengah jalan ketika mengikuti sebuah pertandingan kehidupan yang harus dia jalanin. Capek, lelah, putus asa, stres, bingung, khawatir, jenuh, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika menghadapin tantangan yang lebih besar, tidak mampu, tidak kuat, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Makanya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu hari ini dengar firman, Bapak Ibu harus belajar melatih kepekaan dirimu. Harus memiliki kehausan dan kelaparanmu dengan firman. Engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mendisiplinkan dirimu hidup takut akan Tuhan. Hidup disiplin, berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Semakin kita mau melatih diri kita, menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita semakin bisa menguasai diri dengan tepat. Menguasai diri dengan tepat.
Terutama ketika godaan itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita bertindak tepat, kita bersikap dengan tepat, kita ngambil keputusan dengan tepat, dan ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi banyak dari kita gagal. Kita akan diberhadapkan dengan hal-hal yang menjengkelkan, hal yang menyakitin, kita sering gagal. Rasanya tidak enak dalam batin kita. Rasanya tidak kuat, rasanya tidak mampu. Tapi kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bertindak tepat, bersikap dengan tepat. Setiap hari, jalan sesuai firman, hidup sesuai firman. Itu penting sekali. Supaya kita berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Bukan menjadi orang Kristen yang babak belur. Berapa banyak di antara kita ini babak belur ketika ngadapin pertandingan iman yang ditentukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita ketika kita masuk medan yang harus kita laluin, kita seringkali menyerah di tengah jalan. Bahkan kita istirahat, kita nggak bisa. Nanti kalah dengan sebuah dalam pertandingan itu ketika kita menyerah di tengah jalan atau kita kehabisan tenaga di tengah jalan. Kita harus kuat sampai pertandingan itu selesai loh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu hadapin hari ini, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, apapun yang menjadi kelemahanmu, Bapak Ibu meski pakai kekuatannya Tuhan, bertindak tepat seperti yang Tuhan mau, engkau akan dipimpin berjalan dalam kebenaran, engkau akan dipimpin hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Jalan setiap hari, jalan setiap hari. Jalan menaklukkan diri, menaklukkan pikiran, menaklukkan mulut dan perkataan. Tidak sembarangan lagi. Bertindak hati-hati. Saya kan dalam 1 tahun terakhir ini banyak ngomongin tentang karakter kok. Karena banyak orang hidupnya gagal ketika ngadapin banyak proses, banyak tantangan. Bapak Ibu harus ngalami kemenangan. Bapak Ibu harus tahu bertindak. Bapak Ibu harus tahu bersikap. Mengambil keputusan yang tepat. Supaya orang bisa malah melihat karakter Kristus dalam hidupmu. Hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi trouble dan masalah. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan orang yang bermasalah, tapi kita memiliki buah Roh Kudus, apa yang terjadi? Orang yang bermasalah itu bisa berubah melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita ini sudah tidak sabar, sudah gampang marah, kasihnya nggak tulus, nggak murni, nggak memiliki kasih, cenderungnya kasar, nggak mau cepat bertobat, nggak mau berubah, ya kan Bapak Ibu akan jadi orang yang gagal di tengah jalan. Bahkan hidupmu akan berdarah-darah ketika menghadapi tantangan dan godaan. Dan banyak orang babak belur hidupnya, babak belur mengalami kekacauan dalam hidupnya karena apa? Tidak bertindak tepat seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu koreksi diri saja. Selidikin sampai kedalaman batin Bapak Ibu. Benar enggak semua tindakanmu? Benar enggak semua keputusanmu? Kadang ya, kita ini nutupin semua kebodohan kita. Kita nutupin semua kelemahan kita. Kita menutupin semua dosa dan pelanggaran kita itu dengan pelayanan. Tidak bisa Bapak Ibu. Dosa adalah dosa dan harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Kelemahan adalah kelemahan, kita nggak bisa tutupin dengan pelayanan. Kelemahanmu harus diserahkan sama Tuhan. Biar Tuhan berikan kemampuan, kau memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran. Tapi kalau hari ini kita nggak memiliki sikap yang benar, hidup takut akan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Mengalami kekacauan, mengalami keruwetan, babak belur, ruwet, kacau dan berantakan. Sikapmu harus benar. Engkau harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Engkau meski memiliki sikap hati yang takluk dan tunduk kepada kebenaran, supaya semakin hari semakin didapatin menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Orang bisa melihat manifestasi kasih Kristus. Orang bisa melihat kesabaran hidupmu. Orang bisa melihat sikapmu. Orang bisa melihat kesetiaanmu. Orang bisa melihat caramu memutuskan. Dan mereka dijamah dan diubahkan Tuhan. Tuhan mau manifestasi karakternya melalui kehidupan kita. Dan Tuhan mau hidup kita ini tidak bercacat celah. Makanya ini pesan penutupnya Paulus kepada Timotius, supaya kita lebih mengutamakan Tuhan.
Coba kita lompat ya. Kita lompat di ayat yang ke-20. Hai Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu. Harus belajar memelihara dengan tanggung jawab apa yang dipercayakan kepada kita. Perhatikan, hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kita itu tidak boleh berdebat loh. Ini penting sekali. Tapi kadang kita suka berdebat. Firman Tuhan semakin diperdebatkan, hanya membuat orang menjadi bodoh, hanya membuat orang menjadi angkuh, hanya membuat orang merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Perhatikan ya, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Apapun itu kita harus pelihara dengan baik. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Pengetahuan itu terus berkembang. Tapi Bapak Ibu harus ngerti kebenaran, ngomong kebenaran. Perhatikan 21, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia yang menyertai kamu. Banyak orang memperdebatkan pengetahuan. Padahal pengetahuan terus berkembang dan pengetahuan kita terbatas. Buat apa diperdebatkan? Kalau diperdebatkan ujungnya merendahkan, menyakitin, buat apa? Makanya beberapa hari yang lalu kan saya khotbah, jangan menyakitin orang baik. Jangan bertindak sembarangan. Jangan melukain orang lain dengan sikap dan tindakanmu. Tidak ada gunanya. Belajar hidup benar. Belajar hidup takut akan Tuhan. Belajar bersikap benar. Belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tepat melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Dalam segala sikap dan tindakan kita. Bapak Ibu harus menaklukkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kita ini menjadi orang yang bertindak semau kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan, yang kita anggap benar kita kerjakan, kita lakukan. Enggak tahunya di ujungnya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Enggak tahunya malah jadi batu sandungan. Semuanya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan, harus tepat seperti yang Tuhan mau. Saya banyak dengar cerita orang yang ngakunya hamba Tuhan jadi batu sandungan orang lain. Karena apa yang dipakai, apa yang dikatakan, apa yang diucapkannya, ternyata enggak sejalan dengan firman. Kan kita harus memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan dalam segala hal. Dalam sikap dan tindakan serta perbuatan kita harus benar-benar sejalan dengan firman. Ini dibutuhkan latihan kita setiap hari. Menaklukkan diri, disiplin diri. Hidup takut akan Tuhan. Hidup memperkatakan kebenaran, bukan ngomong kosong. Banyak orang ngomong kosong, merendahkan dan nyakitin orang lain buat apa? Terus banyak orang terlibat banyak kegiatan rohani, banyak ikut ibadah, tapi kalau kelakuanmu busuk buat apa? Kalau sikapmu jelek buat apa? Kalau karaktermu jadi batu sandungan buat apa? Bertahun-tahun rajin ikut ibadah tapi nggak ada perubahan hidupnya. Ribut terus, maki-maki terus, berzina terus, bohong terus, selingkuh terus. Apa yang bisa dibanggakan dengan orang-orang yang hanya sekedar melakukan hal seperti ini? Kita harus belajar firman dan merubah seluruh kehidupan kita. Ini Bapak Ibu harus kita hidupin setiap hari. Harus kita hidupin. Karaktermu harus berubah. Mulai memiliki kesabaran. Kasihmu semakin nyata. Kamu memiliki keadilan. Ibadahmu benar murni dan tulus. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Setia, punya integritas. Apa yang kamu katakan, ya itu yang kamu lakukan. Punya integritas. Bukan penipu, bukan pendusta. Bapak Ibu, mendedikasikan tubuh kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar memiliki integritas, bukan ngomong besar, bukan ngomong gede, tapi kelakuannya nol. Bukan ngomong rohani, tapi suka menghakimi, suka merendahkan, susah ditegur, keras kepala, ngeyel, dablek, tidak mau berubah. Hidupmu dari tahun ke tahun gak ada perubahan, artinya engkau berdiri di tempat. Padahal Tuhan mau hidupmu bergerak, berjalan sesuai ketetapan ilahi. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini benar-benar mengkoreksi hatimu dan engkau mulai melangkah hidup benar di hadapan Tuhan. Koreksi itu penting. Akan membuat kita berjalan di hadapan Tuhan.
Amin. Kita akan membuat kita sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menyelesaikan pertandingan iman. Dan akhirnya kita mendapat hidup yang kekal bersama Kristus. Tidak kekurangan tenaga, tidak kekurangan hikmat, tidak lemas di tengah pertandingan, tidak putus asa di tengah pertandingan, tapi jalan dalam hidup takut mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan mau berdoa, setiap orang semakin hari semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Engkau. Diberkati, diproteksi, dijaga, dilindungi, dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, and God bless you.